Wih, seger tenan yo jalan pagi-pagi di desa ngetos. Weh, ada yang lagi panen makanan favorit saya nih. Samperin ah. Woi mas, lagi panen sampean? Iya, ini panen pete. Aku oleh ngewangi nggak mas? Boleh. Kalau Aku tak- bisa manjat, Iso, mesti nih. ya Oleh menek ya ini berarti ya? boleh. Oke. Tak bantuin yo mas. Wah, akeh yo mas pete nih. Petik terus. Saya jatuhkan yo mas. Info aja nih cah. Pete bisa dipanen dalam waktu 5 bulan sekali loh. Ada yang tertarik jadi petani pete nggak? Wes mas, sudah. Sudah mas? Sudah. Yang tua sudah habis. Siap. Wah, nggak terasa yo. Baru sebentar saja, ternyata saya sudah memetik pete sebanyak ini. Gini nih, jika mengerjakan sesuatu hal yang kita suka, jadi ya nggak terasa. Ya, bantu kumpulin yo mas. Oke mas, berarti ini sudah semua. Di sini dibawa kemana mas? Bawa pulang, mau dijual ini. Dijual. Iya. Hmm, Kamu mau ya ini? mau Pete. banget lah mas. Dikasih tak? Iya toh, buat Boleh. ongkos. Yuk kita pulang. Wah, memang kalau rezeki nggak kemana yo cah. Cuma bantu metik saja, saya dapat pete wakeh. Udara segar Kabupaten Nganjuk memang tiada duanya. Walau habis membantu panen pete, rasa lelah langsung hilang dengan sejuknya udara di sini. Loh, mbaknya kenapa itu? Mbak. Gak apa-apa tuh sampean. Nggak popo. Gimana bantu mbak yo? Makasih ya. Iya mbak, iya sampean namanya apa mbak? Namanya daun racun. Hah? Godong racun? Iya, Arep diapaan mbak? tak masak. Oh dimasak, iso ta? Bisa lah. Oh yus tak bantuin ya mbak. Oke. Iki opo yo iso dipangan? Namanya daun racun loh. Guys, saya ikut aja, penasaran. Nah jadi kali ini aku mau masak-masak sama mbak-mbaknya yang cantik ini. Mbak, kita mau masak apa mbak kali ini? Godong racun, bumbu becek. Godong racun, bumbu becek. Ki bahan-bahannya apa ya mbak? Saya bantu ngalusin bumbunya yo mbak. Jadi emang nasi becek ini terkenal sama rempah-rempahnya yang banyak ya mbak ya? Jadi rasanya pasti luar biasa. Sementara saya menghaluskan bumbu, Mbak Yuna membuka makan favorit saya, petai. Dan Mbak Desi memarut kelapa untuk membuat santan. Kerja sama sing apik toh. Oh iya, itu daunnya direbus dulu ya, Daunnya Van? direbus dulu. Ya. Siap Mbak, demi makan enak, apapun akan saya lakukan. Selain pete dan daun racun, ada bahan tambahan nih. Daging sapi. Wah,
Ini sih udah pasti memanjakan perut saya. Wes cukup nguleknya itu angkat ya tulung. Wes ya, Mbak, yo. Heeh. Oke Mbak, daun racunnya sudah siap. Saatnya memasak, Cah. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Beri sedikit air. Tambahkan juga daun salam dan serai ke dalam wajan. Dan masak hingga matang, lalu angkat. Lalu panaskan air dalam panci. Masukkan daging terlebih dahulu agar menjadi empuk. Cek air. Masukkan bumbu yang telah tadi dimasak ke dalam panci dan aduk hingga merata. Habis ini ngapain lagi? Nunggu dagingnya matang dulu, setelah itu pakai daun ini sama pete. Ini daunnya bisa dimasak beneran toh, Mbak? Iya, biasa orang sini makan itu. Daun racun loh, Mbak, ini. Iya, nanti cobain deh. Pasti. Akhirnya daun dan petenya dimasukkan nih. Sepertinya sudah mau selesai nih, Cak. Ya. Terakhir, masukkan santannya dan tunggu hingga masakan matang. Akhirnya, sego becek daun racun siap dihidangkan. Wih, ternyata rasanya enak, Cah. Oh iya, daun racun ini sudah dikonsumsi sejak zaman nenek moyang loh. Daun ini punya sejarah, menjadi suguhan sayur Jenderal Sudirman dan tentaranya saat perang dan beristirahat di rumah yang saat ini sedang saya masuki. Walau mempunyai nama daun racun, tapi tumbuhan ini memiliki banyak manfaat loh, Cah. Seperti dapat menyembuhkan luka dan memar. Lalu pada wanita dapat menormalkan siklus haid serta memperlancar ASI. Tuh kan, jangan menilai sesuatu hanya dari namanya saja yo. Alam sudah menyediakan, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memeliharanya. Kali ini aku bareng-bareng sama warga Ngetos mau masak-masak nih buat persiapan acara ritual Wuku Kuningan. Makanan wajib dalam acara ini adalah nasi kuning, orek tempe, serundeng, dan juga dadar telur. Ini tempe ya, Le ya. Monggo Bu, saya bantu. Kalau cuma potongin tempe, saya bisa Bu. Selagi saya memotong tempe, Ibu Astuti menyiapkan bumbu untuk masakannya. Sementara itu, ibu yang lainnya menyiapkan masakan untuk nasi kuningnya. Kelapa dan kunyit diperas sebagai bahan untuk menanak nasi. Bu, ini udah cukup ya? Udah cukup. Oke, aku bisa bantu apa lagi nih? Itu rebus telur. Rebus telur, Ya. yes, siap. Cuma rebus telur saja nih Bu. Laksanakan. Sambil menunggu air perasan kelapa dan telur matang, saya dan Ibu lanjut menyiapkan bumbu untuk sajian tumpeng. Setelah air santan mendidih, masukkan beras ke dalam rebusan air santan. Wah, nasi kuningnya pasti akan terasa gurih nih. Secara dimasak menggunakan santan. Beras diaduk hingga santan meresap dan nasi kuning menjadi setengah matang atau biasa disebut aron. Sementara telur yang saya rebus sudah cukup matang untuk diangkat. Satu masakan sudah jadi, Cah. Ya, walaupun hanya telur rebus. Lanjut ke menu selanjutnya. Panaskan minyak dalam wajan.
Lalu goreng irisan tempe hingga kering. Tahu kan, saya akan mengolah apa? Iya, bener banget, Cah. Orek tempe kering. Sesudah itu, goreng kacang tanah untuk campuran orek tempe. Ini saatnya memasak orek tempe. Masukkan irisan bumbu ke dalam wajan hingga tercium aroma harum. Nggak boleh. Setelah itu, masukkan tempe, lalu aduk hingga rata. Jangan lupa, tambahkan garam ya, Cah, biar tambah sedap. Liking. Lalu, tambahkan kecap nih, Cah, agar makin nikmat dan sedikit rasa manis, yang menjadi ciri khas dari orek tempe kering. Sementara saya memasak, ibu juga nggak mau kalah nih. Nasi kuning juga mulai dimasak. Wah, bisa masak bebarengan nih. Contoh kerjasama yang baik ya, Cah. Wah, sepertinya orek tempe buatan saya sudah matang nih dan siap disajikan. Bu, ini berarti udah selesai semuanya ya? Iya, wes selesai. Tadi sekolahnya mateng. Oh, tinggal nasinya aja. Oke, berarti aku naik dulu aja, Bu ya. Sambil menunggu nasi kuningnya matang, saya penasaran dengan kegiatan Bapak yang ada di belakang ini. Lagi buat apa yo? Pak, Bu. Ini buat apa? Buat lengkong. Lengkong. Iya. Oh, lengkong itu kayak wadah ini berkatnya gitu Iya, ya? ada Oh. hasilnya, ya. Ini terbuat dari Dari debok debok. pisang. Lengkong adalah wadah untuk menaruh nasi tumpeng pada tradisi wuku kuningan. Mumpung lagi ada yang membuat, sekalian belajar ah. Wah, warga desa Ngetos ini memang kompak yo. Lihat saja tuh, semua saling bantu untuk acara tradisi wuku kuningan. Disilang. Oh, disilang. Oh. Walau terlihat mudah, tidak semua orang bisa membuat lengkong, Cah. Butuh ketelitian agar lengkong kuat saat nasi dan kawan-kawannya diletakkan di sini. Oh iya, Cah. Lengkong juga salah satu wadah wajib yang ada saat ritual wuku kuningan. Niki, pripun Ibu? Lengkong lalu dilengkapi daun pisang yang fungsinya sebagai alas untuk nanti menyimpan makanan. Wah, ternyata masakannya sudah jadi semua nih. Saatnya menata masakan di dalam lengkong. Memang benar-benar kompak nih warga Ngetos. Tanpa diberi komando, dengan sigap satu persatu mengisi lengkong dengan berbagai menu masakan agar siap dipakai untuk acara tradisi. Walau sederhana, nasi kuning merupakan simbol keemasan. Nasi kuning dibentuk gunungan yang memiliki arti kemakmuran. Bu, niki sampun nggih. Iya. Habis ini langsung ke acara Kuningan sapi. kuningan sapi, nggih. Sampun kula mriko riyin. Iya. Matur suwun. Sami-sami. Nah, habis ini kita langsung ke tempat sapi yang mau dihias. Aku penasaran banget nih,